Kenapa emosi sering menang melawan logika? Padahal kita tahu mana yang benar dan mana yang seharusnya dilakukan. Kita bisa memahami secara rasional, memberi nasihat bijak ke orang lain, tapi gagal menerapkannya pada diri sendiri. Dalam situasi tertentu, logika seolah hilang, digantikan reaksi spontan yang penuh emosi. Ini bukan karena kita tidak pintar atau kurang dewasa. Ini karena cara kerja otak manusia memang tidak menempatkan logika sebagai pengendali utama. Secara neurologis, emosi diproses lebih cepat daripada logika. Bagian otak bernama amigdala bertugas mendeteksi ancaman dan bereaksi cepat. Sementara logika diproses di korteks prefrontal yang bekerja lebih lambat dan membutuhkan energi. Dalam kondisi tertekan, marah atau takut, otak memprioritaskan kecepatan dibanding ketepatan. Akibatnya, emosi mengambil alih sebelum logika sempat bicara. Emosi juga berfungsi sebagai sistem alarm. Ia bereaksi terhadap makna, bukan fakta. Ketika sesuatu terasa mengancam harga diri, keamanan, atau rasa diterima, emosi langsung aktif. Logika baru menyusul setelah reaksi terjadi. Inilah alasan mengapa kita sering menyesal setelah bereaksi emosional. Bukan karena logika salah, tetapi karena ia datang terlambat. Pengalaman masa lalu memperkuat dominasi emosi. Otak menyimpan memori emosional lebih kuat daripada memori rasional. Trauma, kegagalan, atau luka lama bisa memicu reaksi emosional tanpa disadari. Situasi saat ini tuh hanya menjadi pemicu. Sementara respons sebenarnya berasal dari pengalaman sebelumnya. Logika kesulitan melawan memori emosional yang sudah tertanam lama. Dalam kondisi lelah, lapar, atau stres, kekuatan logika semakin melemah. Korteks prefrontal membutuhkan energi untuk bekerja optimal. Ketika energi menurun, kemampuan menimbang dan mengendalikan diri ikut turun. Emosi yang membutuhkan lebih sedikit energi menjadi pengendali. Inilah sebabnya keputusan buruk sering dibuat saat kita tidak berada dalam kondisi fisik dan mental yang prima. Lingkungan sosial juga berperan besar. Tekanan, konflik, atau rasa dihakimi membuat emosi semakin dominan. Saat merasa diserang, otak masuk ke mode bertahan. Logika dianggap tidak relevan karena prioritas utama adalah melindungi diri. Dalam kondisi ini, bahkan orang paling rasional pun bisa bereaksi berlebihan. Masalah muncul ketika emosi dianggap musuh. Padahal emosi bukan lawan logika, melainkan sinyal. Emosi memberi informasi tentang apa yang kita anggap penting. Yang berbahaya bukan emosi itu sendiri, tetapi keputusan yang diambil tanpa jeda. Ketika emosi tidak diberi ruang untuk dipahami, ia justru mengambil alih kendali. Mengelola emosi bukan berarti mematikan perasaan. Kuncinya adalah menciptakan jarak antara stimulus dan respons. Jeda singkat, menarik napas, diam sejenak, atau menunda respons, memberi waktu bagi logika untuk ikut masuk. Dengan latihan, jeda ini bisa menjadi kebiasaan yang menyelamatkan banyak keputusan penting. Selain itu, mengenali pola emosional pribadi sangat penting. Setiap orang punya pemicu berbeda. Semakin sadar terhadap kondisi yang membuat emosi naik, semakin cepat kita bisa mengaktifkan logika. Kesadaran diri adalah jembatan antara emosi dan rasionalitas, bukan penyangkalan salah satunya. Emosi sering menang melawan logika karena ia bekerja lebih cepat, lebih kuat, dan lebih dekat dengan sistem bertahan hidup manusia. Tapi kemenangan emosi bukan akhir cerita. Logika tetap punya peran, asalkan diberi waktu dan ruang. Kedewasaan bukan tentang selalu rasional, melainkan tentang tahu kapan harus berhenti sejenak sebelum bereaksi. Disitulah keseimbangan sebenarnya terbentuk.